Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang adat istiadat yang ada di kampung saya yang dilakukan secara turun-temurun, yaitu cengbeng atau sembahyang kubur di suku Tionghoa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa nanti video yang akan saya tampilkan itu bersumber dari sebuah YouTube. Mengapa saya mengambil dari YouTube? Karena pada saat pembuatan video ini belum waktunya untuk orang suku Tionghoa melakukan cengbeng atau sembahyang kubur. Jadi saya tidak bisa mengambil dokumentasinya. Makanya saya mengambil bersumber dari sebuah YouTube dan TikTok. Bagi orang Tionghoa, menghormati leluhur adalah suatu kewajiban, bahkan kepada leluhur yang sudah meninggal sekalipun. Orang Tionghoa percaya bahwa leluhur masih hidup di alam yang berbeda. Oleh karena itu, demi menghormati leluhur, orang yang masih hidup akan mengunjungi kubur leluhur yang akan disembayangkan sebagai bentuk sebuah penghormatan. Tradisi cengbeng disertai dengan membawa sesajen ataupun makanan, mulai dari daging, buah-buahan, kue, kopi, dan arak putih, dan makanan pelengkap lainnya seperti makanan kesukaan almarhum sesaat masih hidup. Hal ini untuk mengenang almarhum sesaat masa hidupnya. Tidak hanya sampai di situ, pada saat sembahyang kubur juga membakar uang, sepatu, emas, dan masih banyak barang-barang lainnya. Nah, barang-barang tersebut terbuat dari kertas yang dipercayai bahwa barang-barang yang akan dibakar tersebut akan datang kepada leluhur yang telah berbeda alam. Tradisi cengbeng ini biasanya dipersiapkan jauh-jauh hari seperti seminggu sebelum dilaksanakannya sembahyang kubur. Adapun beberapa hal kegiatan yang dilakukan yaitu membeli peralatan untuk sembahyang, melipat uang kertas, dan membersihkan kuburan. Dan ada juga beberapa hal yang dilakukan 4 jam sebelum sembahyang kubur dilakukan, yaitu seperti memasak atau merebus kepala babi, merebus ayam yang tanpa dipotong seperti pada gambar di samping, dan membuat kue wajit, membuat teh tawar, membuat kopi, dan mempersiapkan barang-barangnya. Dan ada yang lebih unik, yaitu barang-barang yang dipakai harus disimpan di dalam wadah yang berwarna merah semua. Jadi tidak boleh menggunakan peralatan yang tidak berwarna merah. Misalnya seperti mangkuk. Mangkuk harus berwarna merah, sumpit berwarna merah, dan gelas berwarna merah. Biasanya cengbeng dilakukan sekitaran jam 4 sampai jam 5 subuh. Karena jam 4 sampai jam 5 subuh dianggap waktu yang baik atau waktu yang tepat untuk mengirim doa dan mengirim barang-barang yang telah dibakar tadi. Nah, sembahyang kubur di suku Tionghoa ini menggunakan perantara seperti kain kimchil, hio, atau dupa, dan masih banyak peralatan untuk ibadah lainnya tidak saya sebutkan satu persatu. Cengbeng biasanya dilakukan dalam 1 tahun 3 kali, dan ada juga orang yang merayakan cengbeng itu 1 tahun 2 kali. Nah, untuk yang 1 tahun 3 kali itu cengbengnya dilakukan 1 hari sebelum Imlek dan pada bulan 3 Cina dan bulan 7 Cina. Sedangkan untuk yang 1 tahun 2 kali dirayakan cengbeng ini, yaitu jatuh pada 3 dan bulan 7 Cina. Nah, jadi sembahyang kubur ini dilakukan secara sistem kasta. Jadi sembahyang kubur ini harus dilakukan pertama kali di bulan tersebut oleh Shangwang atau Margawang. Baru selanjutnya setelah Margawang ini selesai melaksanakan cengbeng, baru marga-marga yang lain bisa memulai ritual sembahyang kuburnya. Dan di dalam suku Tionghoa, semakin besar dan semakin megah suatu kuburan itu menandakan bahwa tingkat ekonomi atau derajat ekonomi keluarga tersebut itu tinggi. Dan cara sembahyang yang unik bisa kita lihat pada video di sebelah saya.